Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan malam ini kita akan membahas mengenai email. Ya, ya, saya tampilkan dulu untuk emailnya. Ya, email ya. Saya yakin Anda sudah tahu apa itu email dan saya juga yakin Anda juga mempunyai email ya. Email adalah atau istilah bahasa Inggris yang artinya electronic mail atau kalau di dalam bahasa Indonesia adalah surat elektronik, di mana teknologi ini telah mengubah wajah kegiatan korespondensi surat menyurat dari yang dulu itu konvensional ya. Jadi surat menyurat dengan menggunakan jasa pos begitu. Dengan ada eranya email, kurang lebih email itu populer sekitar akhir tahun 90-an, sekitar tahun 98, 99 ya, ketika waktu itu Yahoo Mail mulai booming. Nah, email ini adalah sumber daya internet yang paling penting ya, dan paling banyak dipakai adalah surat elektronis atau yang lebih dikenal dengan sebutan email. Dengan menggunakan email, setiap orang di internet dapat mentransmisikan suatu pesan teks ke siapapun juga yang ada di internet. Nah, jasa layanan email yang paling terkenal saat ini adalah Google, ya, Google Mail. Tapi dulu era awal tahun 2000 atau mungkin akhir tahun 90-an, awal 2000 itu yang paling raksasa itu Yahoo Mail. Itu semua orang menggunakan alamat Yahoo. Walaupun mungkin waktu itu juga sudah ada AOL ya, American Online, kemudian ada lagi Hasta la Vista dan sebagainya begitu. Tapi waktu itu Yahoo yang masih mendominasi. Walaupun sekarang juga masih eksis begitu, tetapi Gmail atau Google Mail ini yang paling dominan, sehingga hampir semua orang menggunakan jasa layanan Google Mail. Nah, electronic mail adalah salah satu sarana komunikasi yang cukup handal ya. Perbandingannya dengan mail adalah waktu pengirimannya dengan sangat cepat. Jadi untuk saat ini Google itu menyempurnakan layanannya dari hanya email biasa, kemudian ada tambahan yaitu cloud storage ya. Jadi di Google Services itu ada banyak ya, ada Google Cloud, Google Drive, Google Mail, kemudian Google Docs, Google Sheet, banyak sekali yang dia terintegrasi dan dengan adanya electronic mail atau email ini kita bahkan mengirim pesan ya, pesan berupa teks atau mungkin ada berkas pendukung, baik itu gambar, kemudian file gitu ya, dalam MS Word atau PDF atau apa itu, langsung bisa dikirim dalam hitungan detik. Bandingkan, ini merupakan revolusi yang luar biasa, karena dulu secara konvensional itu kalau kita harus mengirim surat, ada waktu yang mungkin paling cepat 3 hari begitu ya, dengan biaya mahal. Tapi kalau sekarang itu kita bisa mengirimkan materi, surat, dan berkas-berkas itu dalam bentuk digital tentu saja, itu langsung dalam hitungan detik ke tempat penerima dan kelebihannya juga ada berkas gitu, terarsip otomatis, sehingga ketika kita mungkin ingin mencari lagi berkas-berkas tersebut, itu kita masih ada tersimpan di situ. Bahkan ada histori
menerima surat, mengirim surat atau draft ya, surat yang tidak sempat atau belum sempat dikirim begitu, ada semua. Nanti kita akan buka materi untuk ini. Nah, proses penyampaian elektronik ini dapat dianalogikan dengan penyampaian surat oleh kantor pos dan giro ya. Jadi jasanya itu sama dengan seperti kantor pos dan giro, tetapi ini prosesnya menggunakan store and forward ya. Store itu menyimpan dan kemudian itu dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, alamat yang dituju harus ditentukan dan kemudian surat tadi diletakkan di kotak pos. Nah, ini kalau kita memakai analogi konvensional. Jadi contoh Anda itu ngirim surat, pasti alamat yang dituju harus jelas ya. Baik jalan, nomor rumah, kemudian masuk wilayah mana begitu kan. Nah, ini diletakkan kotak pos, kemudian mobil pos akan mengambil surat tersebut untuk dibawa ke kantor pos terdekat, dari kantor pos asal kemudian surat tadi dikirim kantor pos terdekat dengan alamat tujuan, akhirnya dari kantor pos tadi surat tersebut dikirim ke kotak pos tujuan. Nah, mail ini, mail elektronik ya, elektronik mail akan dikirim dengan menggunakan protokol-protokol tertentu. Ini dilakukan oleh message transfer agent atau MTA. Ya. Jadi kalau yang cara konvensional tadi, Pak Pos ya mengambil surat melalui dari kotak pos yang sudah ada, kemudian dibawa ke kantor pos untuk dipilah-pilah, kemudian didistribusikan, dikelompokkan menurut berdasarkan tujuan, berdasarkan mungkin negara, mungkin kalau mengirim antar negara, kemudian dari negara berdasarkan provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT, nah sampai segitu. Jadi prosesnya kalau kita menggunakan mail elektronik itu jauh lebih menyingkat waktu dan juga biaya. Nah, untuk membaca email, user menggunakan user agent ya, yang juga nanti disebut mail reader. Seperti ada Pine, Elm, PC Udara, MS Outlook, ada juga yang sekarang tren itu menggunakan Firefox, Firebird ya, ini punya Mozilla. Kemudian menggunakan Squirrel, itu layanan di cPanel ya. Nanti kita akan buka. Oke, kita akan melihat tampilan untuk ini ya. Nah, ini adalah contoh tampilan Google Mail ya. Google Mail. Anda bisa perhatikan, saya yakin Anda sudah familiar ya dengan tampilan ini. Ini adalah tampilan Google Mail. Di sini ada kotak masuk, kemudian ada ini kalau kita lihat ya, ada kotak masuk, berarti ini ada deretan kita dapat email dari luar. Sedangkan di sini Anda perhatikan ada tab-tab ya, tab-tab yang untuk mengklasifikasikan. Kan kita banyak menerima email itu dari banyak pihak ya. Mungkin ini yang bersifat sosial media, atau ini yang bersifat promosi, kemudian ini yang updatean terbaru. Google Mail itu bisa membaca bahwa incoming mail itu masuk dalam kategori apa. Karena kan biasanya dia ada semacam signature, footer linknya. Oh ini punya, katakanlah ini punya Facebook, oh ini maksudnya sosial media. Ini punya Instagram, punyanya YouTube dan sebagainya, itu punyanya sosial media. Nah kalau dari selain itu, katakanlah ada promosi ya seperti ini. Ini ada promosi. Nah promosi ini biasanya juga karena ada footer link atau signature itu sehingga Google bisa memasukkan ketika masuk
oh ini masuk dalam promosi, kemudian yang satu lagi bisa dimasukkan ke update terbaru begitu. Sehingga tidak dimasukkan jadi satu begitu ya. Ini juga akan menyulitkan kita pengguna dalam memfilter atau menyortir isi email. Ada contoh lagi email ya. Ada contoh lagi email yang non Gmail. Kalau Anda kan mungkin terbiasa pakai Gmail begitu ya. Ini contoh email yang menggunakan platform Horde. Ya, kalau tadi kan Gmail, ini kan enggak. Ini alamatnya aja beda ya. Ini alamatnya itu menggunakan domain khusus, ya, menggunakan domain khusus. Ini kalau saya logout, ya, saya logout. Nah ini webmailnya seperti ini, beda tampilannya. Jadi alamatnya Anda perhatikan, ini menggunakan domain sendiri, ya. Kalau tadi kan gmail@gmail.com begitu ya. Terus depannya apa gitu, namamu, identity ID-mu gitu kan, baru kemudian Gmail. Tapi kalau ini enggak, alamat email ini khusus ya, sehingga ini penting sekali. Kenapa harus menggunakan Gmail? Kenapa harus menggunakan email yang menggunakan domain sendiri? Nah, kedua jenis email ini ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kita menggunakan email gratisan, ya, seperti Gmail, Google Mail, atau Yahoo Mail itu, yang jelas satu, kita tidak mengeluarkan biaya. Ya. Kedua, sisi keamanan, saya yakin aman dari sisi servernya Google. Kecuali kalau dari sisi kita yang mungkin teledor gitu ya, teledor tidak teliti gitu kan, sehingga mungkin kadang email kita bisa dihack orang begitu. Tetapi sepanjang saya tahu, Google Mail dengan Yahoo Mail, terutama Google Mail itu sudah memberlakukan prosedur keamanan yang begitu ketat, sehingga ketika katakanlah kita sendiri gitu ya, kita login ke Google Mail punya kita sendiri, tetapi menggunakan device ya, atau menggunakan alat yang tidak biasanya. Biasanya kita di laptop di rumah, terus kemudian kita login di warnet atau di kantor atau di mana begitu kan, itu pasti nanti Gmail akan mencurigai, walaupun sebenarnya kita sendiri itu yang login gitu kan. Karena Gmail merasa ada aktivitas yang aneh gitu, karena kan mungkin terdeteksi di IP address-nya yang beda, kemudian browser itu juga di Gmail itu menyimpan cookies ya. Kalau tidak ada cookies-nya, maka biasanya akan ada proses verifikasi di mana Google Mail memastikan bahwa yang login itu adalah yang berhak. Nah, biasanya ada konfirmasi lewat handphone ya, smartphone ya. Kalau saya biasanya begitu, jadi ketika saya mau login, saya menggunakan komputer yang tidak biasa saya pakai. Nah, di sana biasanya langsung ada muncul semacam angka ya. Ada 3 angka, di mana 3 angka ini nanti akan link ke HP kita untuk memastikan bahwa yang login itu adalah pemilik asli, pemilik resmi. Nah, itu kelebihannya di situ ya, kelebihannya di situ. Kekurangannya jika istilahnya kita untuk email perusahaan, karyawan menggunakan email masing-masing, menggunakan Gmail yang tidak dikendalikan oleh administrator sistem. Tiba-tiba karyawan tersebut mungkin keluar karena mungkin ada sesuatu hal. Nah, karyawan ini juga bisa menyalahgunakan statusnya dulu ketika masih bekerja. Karena dulu saya pernah juga ada sahabat saya, dia seorang pengusaha, itu
dia tidak mengira gitu kan. Waktu itu dia menggunakan Yahoo Mail. Dia tidak mengira ketika menggunakan email yang menggunakan domain seperti ini, itu sangat penting untuk melakukan monitoring dan controlling lalu lintas data email. Kalau pakai Gmail tidak bisa, karena apa ya, beda itu, kecuali kalau di setting copy forward gitu ya. Jadi katakanlah contoh seperti ini. Di sini itu ada fitur namanya, bentar ya, di sini sebentar. Oh, di sini. Di sini. Ah, ini ada setelan, atau kalau bahasa Inggrisnya setting. Ini ada setelan, setting. Nah, kemudian oke, kita login sebentar. Nah, kemudian di sini ada namanya, kita nyari, ini kan juga bisa dibuat ya. Tadi ada sosial, ada promosi, update, kalau ada forum ya ada forum juga. Lanjutan ya. Lanjutan, sebentar. Ini banyak sekali ya, kalau Anda bisa mengeksplorasi sisi email itu. Ini dari setelan ini, ya toh. Ini ada akun dan impor. Kemudian ada filter alamat yang diblokir, kalau mungkin ada spam gitu ya. Kemudian ini penerusan dan pop-up email. Ini kalau tambahkan alamat penerusan, katakanlah dalam sebuah perusahaan ingin memantau alamat email karyawan atau staff ya, tanpa sepengetahuan dia. Tapi ini tentu saja alamat email ini harus perusahaan yang buat gitu ya. Kemudian di setting seperti ini. Katakanlah mungkin ini saya setting ya. Jadi Seswanto ID umpamanya. Nah, ini kan. Nah, nanti maksudnya bahwa setiap ada alamat email apapun itu yang masuk ke sini, itu otomatis langsung ada proses namanya copy dan forward, sehingga apapun isi yang masuk di email ini akan tercopy isinya secara diam-diam, dalam artian bahwa pemilik email ini tidak tahu. Kemudian di forward ke alamat yang tadi, yang meneruskan tadi. Nah, ini salah satunya seperti itu. Tapi ini juga sedikit ribet ya, karena tidak praktis gitu. Karena repotnya kalau umpama si karyawan ini mengubah, atau yang paling nggak bisa itu gini, karyawan ini menggunakan alamat email pribadi dia dan dipakai untuk pekerjaan. Kemudian di sini ada banyak sekali berkas-berkas penting di perusahaan yang masuk ke email dia, sehingga dia tahu banyak tentang rahasia penting di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Nah, ketika mungkin karyawan ini mungkin tidak bekerja lagi, tetapi dia masih menerima email dari klien kantornya, ex kantornya begitu. Nah, ini yang mungkin potensi penyalahgunaan status begitu ya. Tapi beda kalau menggunakan email ini. Karena email ini itu benar-benar dikendalikan oleh administrator sistem. Sehingga ketika ada alamat email yang karyawan yang sudah tidak aktif dan sebagainya, itu langsung dinonaktifkan, sehingga karyawan tersebut sudah tidak bisa menggunakan email yang menggunakan domain khusus, dalam hal ini adalah domain perusahaan, yang mana nanti ditakutkan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi ini kalau saya lihat, kita login, Anda perhatikan. Ya.
tampilannya memang berbeda ya dengan punyanya Gmail, ya. Tetapi ini justru eksklusif, ya, eksklusif. Sehingga katakanlah mungkin saya seorang server administrator atau sistem administrator, saya bisa menonaktifkan sewaktu-waktu email orang lain, dalam hal ini adalah email karyawan, tentu saja dengan seizin atau instruksi dari manajemen, dari pimpinan, gitu kan, karena pertimbangan tertentu. Dan kemudian saya juga bisa membuatkan akun email. Ya, saya bisa juga membuatkan akun email untuk karyawan, mungkin karyawan baru, atau mungkin juga bisa mengupgrade kuotanya, atau juga bisa mereset passwordnya jika lupa, begitu. Nah, ini salah satu kelebihan dari email yang menggunakan domain tersendiri. Oke, ya sekilas ini nanti kita bahas lagi. Oh ya, inbox ya, saya jelaskan ya. Inbox ini adalah di mana informasi surat elektronik masuk. Sedangkan draft ini ketika Anda ingin mengirim surat atau membuat surat tidak jadi begitu. Tapi dari sistem itu menyimpan memori tersebut, sehingga ketika Anda ingin membuat email lagi mau dikirimkan itu, ternyata Anda sudah punya draftnya, mungkin sudah pernah buat hampir 50%, 60%, tiba-tiba ada pekerjaan mendadak yang sehingga Anda tinggalkan dan Anda lupa untuk meneruskan draft ini. Nah, sedangkan yang send ini history, catatan, di mana Anda pernah mengirimkan email ini kemana saja, apa saja, dan kemana saja. Gitu. Contoh, ketika mungkin Anda bekerja di bagian keuangan ya, atau buying atau marketing. Nah, ini ada hubungannya dengan pihak luar ya. Jadi mungkin berhubungan dengan penawaran, proposal, kemudian penagihan, dan sebagainya. Nah, itu historinya itu bisa dilihat di fitur send atau terkirim. Ya. Nah, sedangkan spam ini biasanya fitur di mana ketika email kita itu mendapat katakanlah email sampah gitu ya, email sampah ya biasa kan di dunia internet itu banyak sekali istilahnya semacam kotoran internet itu yang bentuknya email dia masuk. Nah, biasanya dari sistem server itu ada sebuah protokol atau mekanisme yang sekir dan bisa terbaca, oh ini spam gitu ya, karena bisa dideteksi ketika dari satu sumber ini kok mengirim terus banyak sekali, tidak wajar, itu pasti dianggap spam oleh sistem dan kemudian langsung disortir ya, diamankan, dimasukkan ke folder spam. Gitu. Sedangkan trash ini istilahnya ini tempat sampah. Ya. Jadi ketika Anda mungkin wah ini sudah terlalu banyak emailnya, terus Anda ingin membersihkan supaya beban server ini tidak terlalu banyak, mungkin banyak spam, kemudian tawaran-tawaran dari pihak-pihak yang tidak begitu kenal, sebaiknya dihapus. Nah, kemudian masuk ke trash. Begitu. Kalau yang dari sisi ini, tampilan email ini, itu kan ada kalender ya, ada buku alamat yang bisa kemudian ada tugas, ada catatan, ada yang lainnya, panel. Nah, bedanya kalau pakai yang Gmail, ya sebenarnya hampir sama fitur-fiturnya. Ya, asalkan kita bisa mengeksplorasi, ini kan juga sama kan, ada yang ditunda, ya kemudian apa yang sudah terkirim, kemudian ada draftnya, di sini juga ada selengkapnya ya. Ada chat, terjadwal, semua email, spam, sampah, kategori. Ini lebih lengkap, saya kira untuk yang Gmail ini lebih lengkap daripada yang yang tadi ya, yang ini berbahaya seperti ini.
Ini banyak sekali, punya saya hampir sekitar 4.500 ya. Ini sudah bertahun-tahun. Oke, kita lanjut ke yang PowerPoint ya. Nah, bagaimana cara email disampaikan begitu ya. Jadi setelah pesan dikirimkan ke provider, maka pesan ini akan berjalan melalui lusinan komputer sebelum sampai ke tujuan. Di setiap tempat, pesan tersebut ditahan sebentar, sementara komputer merakit jumlah pesan untuk dikirim ke tempat berikutnya. Jadi begini, sederhananya. Contoh saya itu mengirim pesan, saya menggunakan Gmail. Saya menggunakan Google Mail yang saya kirim itu tempatnya penerima itu ya juga bisa sesama Gmail atau Yahoo Mail atau alamat email yang menggunakan domain khusus. Nah, ketika pesan ini dikirim, bahkan teknologi elektronik mail atau email ini juga bisa melakukan broadcast. Broadcast ini dari satu pesan itu bisa langsung dikirimkan ke banyak pihak dalam satu waktu, tapi tidak serempak ya, karena kalau jumlahnya ratusan ribuan itu jelas itu akan dianggap spam dan itu melanggar aturan begitu ya. Paling tetap istilahnya padat merayap, tetapi terus secara otomatis. Nah, ini juga ya, berkat penundaan sesaat, lalu lintas internet justru menjadi lebih efisien. Karena kalau langsung dikirim itu kan seperti crowded gitu ya. Crowded itu malah tidak jalan, tetapi katakanlah ada 100 pesan yang harus dikirimkan ke 100 penerima. Kalau dia dikirim sekaligus dalam detik yang sama, itu pasti bermasalah. Tetapi dalam ketika mungkin per 2 detik terkirim, per 3 detik terkirim, itu kan juga tidak memakan waktu lama kan, tetapi justru itu akan aman gitu kan. Ibaratnya kalau kendaraan itu semua ingin cepat gitu kan, jalan tol lebarnya hanya segitu, mobil semua berjajar ingin sama-sama, itu malah nggak sampai. Tetapi kalau mereka harus berjajar depan belakang gitu, padat merayap tapi lancar, itu nanti akan sampai tujuan. Oke, kemudian arsitektur email memiliki alamat yang unik. Jadi email itu tidak mungkin alamatnya itu sama. Contoh seperti saya katakanlah mungkin seswanto@stekom.ac.id. Itu ketika ada dosen lain atau user lain yang ingin menggunakan email seswanto@stekom.ac.id, walaupun namanya juga Seswanto, pasti tidak, sistem akan menolak karena tidak bisa alamat yang sama dipakai untuk dua orang. Pasti harus ada satu hal yang membuatnya menjadi beda gitu ya. Mungkin Seswanto 01, Seswanto 02 begitu. Dan juga bukan pelayanan end to end, mesin pengirim dan penerima tidak perlu berkomunikasi secara langsung begitu ya. Jadi ini yang berkomunikasi ya usernya ya, bukan mesinnya. Prosesnya juga store dan forward. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk materi pengantar teknologi informasi yang fokus untuk mengenai tentang email. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti materi saya. Jangan lupa login ke Siaga. Sebagai bukti syah Anda hadir di perkuliahan saya. Jangan lupa berkomentar yang positif di video ini. Saran, kritikan, masukan akan diharapkan. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.